Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Ketemu lagi dengan Bu Pat. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Tetap semangat walaupun kita masih belajar dari rumah. Semoga dalam waktu yang tidak lama lagi Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk belajar di sekolah tatap muka bersama kalian dan belajar langsung. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa dulu menurut agama kita masing-masing. Berdoa, silakan. Selesai? Anak ibu yang baik, pembahasan kita hari ini adalah getaran gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kompetensi dasar yang akan kita capai antara lain, yang pertama, menganalisis konsep getaran, gelombang dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sistem pendengaran manusia dan sistem sonar pada hewan. Yang berikutnya, menyajikan hasil percobaan tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Adapun tujuan pembelajaran kita antara lain menganalisis konsep getaran, menganalisis konsep gelombang, menganalisis konsep bunyi, memahami sistem pendengaran pada manusia, dan memahami gelombang dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita harus mengenal macam-macam bunyi terlebih dahulu. Ada 3 macam gelombang bunyi. Yang pertama, gelombang infrasonik, yaitu frekuensinya antara di bawah 20 Hz. Bunyi ini hanya bisa didengar oleh hewan tertentu, misalnya jangkrik, anjing, seperti itu. Kemudian yang kedua, gelombang bunyi audiosonik. Frekuensinya antara 20 sampai 20.000 Hz. Nah, frekuensi inilah yang bisa didengar oleh manusia. Dan yang ketiga adalah gelombang ultrasonik, di mana frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Hanya hewan tertentu yang bisa mendengarkan, misalnya lumba-lumba, jangkrik, anjing, seperti itu. Nah, selanjutnya kita harus mengenal bagian-bagian telinga terlebih dahulu. Antara lain, bagian yang luar, yaitu daun telinga, saluran telinga luar, lubang telinga, kelenjar minyak, membran timpani atau selaput gendang, kemudian telinga bagian tengah meliputi saluran eustachius, kemudian 3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Sedangkan bagian telinga yang dalam diantaranya adalah berfungsi untuk meneruskan suara ke pusat saraf, sehingga kita bisa mendengar. Kemudian di dalamnya ada tingkap jorong dan saluran setengah lingkaran atau rumah siput. Nah, perhatikan, ini adalah gambaran untuk telinga kita. Telinga yang bagian luar, telinga yang bagian tengah, kemudian telinga yang bagian di dalam. Nah, ini di dalam ada rumah siput. Bagian tengah ada gendang telinga. Selanjutnya, fungsi dari bagian-bagian telinga. Nah, kita mulai dari daun telinga, berfungsi untuk menampung getaran. Saluran telinga luar, lubang telinga, kelenjar minyak, membran timpani, atau selaput gendang. Yang kedua, fungsi dari telinga bagian tengah. Antara lain, meneruskan getaran dari suara telinga bagian luar menuju ke bagian dalam. Nah, telinga bagian tengah terletak di sebelah dalam membran timpani. Pada telinga tengah terdapat saluran eustachius. Kemudian, telinga bagian dalam
fungsinya untuk mengantarkan getaran suara ke pusat pendengaran oleh urat saraf, di mana di dalamnya terdapat tingkap jorong, kemudian ada rumah siput. Nah, baiklah anak-anakku, perhatikan di sini ada telinga luar, di bagian luar. Kemudian telinga bagian tengah, ini yang ada gendangnya, dan telinga bagian dalam yang ada rumah siput, ada saraf pendengaran. Nah, sekarang kita pahami bagaimana proses mendengar pada manusia, pada tubuh kita. Suara yang kita dengar akan ditangkap oleh daun telinga, kemudian sampai ke gendang telinga, sehingga membuat gendang telinga bergetar. Selanjutnya getaran tersebut kemudian diteruskan ke 3 tulang pendengaran, ke tingkap jorong, dan diteruskan ke rumah siput. Di dalam rumah siput, cairan lem akan bergetar sehingga merangsang ujung-ujung saraf pendengaran, menimbulkan impuls saraf ditujukan ke otak. Selanjutnya di dalam otak, impuls tersebut akan diolah sehingga kita dapat mendengar dan mengenali suara tersebut. Demikian anak-anakku proses mendengar yang terjadi pada manusia. Nah, sekarang kelainan dan penyakit yang terjadi pada manusia. Nah, sebelum masuk ke penyakit, kita ulang kembali urutannya proses mendengar, yaitu bunyi, daun telinga, saluran telinga, gendang telinga, tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi, rumah siput, saraf, otak, baru mendengar. Nah, sekarang kelainan dan penyakit. Yang pertama, labirinitis. Yang kedua, otitas atau radang telinga. Yang berikutnya, selulitis atau infeksi. Yang keempat, kolesteatoma. Ini terjadi penumpuan selular debris, puing-puing yang akan mengakibatkan infeksi yang sangat kronis di dalam telinga. Penyakit berikutnya adalah Meniere. Iya, ini adanya cairan yang berlebihan di dalam labirin. Nah, biasanya menyerang orang setengah baya. Kita nggak bisa mengatasi sendiri, maka harus ke THT, ke dokter THT, telinga, hidung, dan tenggorokan. Selanjutnya perikondritis. Ini terjadi infeksi pada tulang rawan. Bisa disebabkan karena gigitan serangga, bisa karena cedera, ya, akhirnya bernanah, jadi seperti itu. Nah, ringkasannya sebagai berikut. Gangguan pada telinga diantaranya tuli. Tuli berarti frekuensi suara yang didengar tidak seperti orang-orang normal karena terjadinya penumpuan kotoran dan juga bisa karena kerusakan koklea. Lanjutnya, infeksi telinga bagian luar, infeksi telinga bagian dalam, otosklerosis, presbikosis, sering mendengarkan musik yang sangat nyaring. Kemudian rusaknya reseptor pendengaran dan masih banyak lagi. Nah, demikian anak-anak Ibu materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Nah, bagi anak-anakku yang belum paham, silakan dibuka kembali YouTube-nya. Kemudian tugas kalian sudah Ibu persiapkan di Google Classroom. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Sampai ketemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam.